apa sih latar belakang diadakannya kegiatan pesantren kilat dan tujuannya apa? Serta kegiatannya apa saja nantinya? Oh, betul. Selama ini pada saat pelajaran agama PAI itu teori-teori yang disampaikan, jadi materi saja yang disampaikan. Kemudian pada saat di bulan Ramadan ini, keimanan, ketakwaan ini anak-anak bisa mempraktekkan ya dalam suatu kegiatan. Misalnya di sini diadakan pondok Ramadan ya, pesantren kilat, kita adakan berbagi takjil, kemudian santunan anak yatim. Tujuannya yaitu laksanakan takwaan dan keimanan itu supaya imanannya itu semakin meningkat gitu Bapak. Seperti itu tujuan kami gitu. Terus yang harapannya adanya kegiatan pesantren kilat ini? Harapannya ini dengan adanya diadakan pesantren kilat ini, anak-anak ini bisa ya berbagi dengan sesama ya, dengan melakukan kegiatan apa, berbagi takjil ya ini. Kemudian ini anak-anak bisa apa, merasakan empati ya dengan sesama temannya gitu ya. Termasuk simpati dan empati Bu ya. Di apa, anak yatim ya nanti ya? Berbagi dengan anak yatim piatu. Oke, terima kasih kesempatannya Ibu Heni Resmita Retno SPD, Kepala Sekolah UPTD Sabdik SD Negeri Anti Rogo 4, Kecamatan Sumbersari. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada hari ini, hari Sabtu 15 Maret 2025, saya ada di UPTD Sabdik SD Negeri Anti Rogo 4, Kecamatan Sumbersari, dalam rangka meliput kegiatan pesantren kilat Pondok Ramadan UPTD Sabdik SD Negeri Anti Rogo 4, yang mana nantinya kegiatan ini akan diisi diantaranya berbagi takjil, kemudian berbagi santunan untuk anak-anak yatim, dan ada kultum juga, sekaligus nanti buka puasa bersama dan sholat tarawih bersama di Musola UPTD Sabdik SD Negeri Anti Rogo 4, Kecamatan Sumbersari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti serangkaian kegiatan Pondok Ramadan atau pesantren kilat yang diselenggarakan oleh UPTD Sabdik SD Negeri Anti Rogo 4, Kecamatan Sumbersari berikut ini. Hai, Blueberry Rainbow. Ini ya. Oh, bukan Halo. Saya Raka, kasihkan sekolah ini ya, guys. Ya, SD Negeri Anti Rogo 4. Ini persiapan berbagi takjil. Berbagi takjilnya. Nah, ini berbagi takjil. Ya, Minggiran. ini Muhammad Pasril Maulana. Ya, juara 1. Anak-anak, sabar ya. Ya. Ya, halo. Ya, ini teman-teman, adik-adik dari di sana aja, Nak. Di sana aja, Nak. Nah, di sana aja. Nah. Oh, udah apa-apa, ada ininya ya. Ada ininya, enak. Ya. Ya, ini adik-adik
dari SD Negeri Antirogo 4 Kecamatan Sumbersari. Ini berbagi takjil. Ya, berbagi takjil. Berbuka puasa. Ya, itu ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Retno. Ya, Ibu Retno juga ikut mengawal acara berbagi takjil. Ya, itu Ibu Retno. Ibu Heni Resmita Retno. Ya, Ibu Heni Resmita Retno SPD juga ikut mengawal siswa-siswi UPTD Sadik SD Negeri Antirogo 4 Kecamatan Sumbersari. Ya. Ya, itu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eni Resmita Retno SPD, Ibu Eni Resmita Retno SPD, Ibu Kepala Sekolah SDN Antirogo 4. Ya, ikut mengawal. Kasih. Banyak kegiatan pada sore hari ini. Kegiatan Pondok Ramadan UPTD Sadik SD Negeri Antirogo 4. Nah, Kami dari SDN Antirogo 4 Ya. semangat apa? Sedang melaksanakan Pondok Ramadan. ya. Iya, dong yang Mbak. Berapa? Saksikan selanjutnya di Di sini di titik. Ya. Jangan lupa mampir ya teman-teman. Ya. nanti dikasih kardusnya. Makasih. Makasih. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam kutiba alaikum shiyam kama
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Allah menyapa kita semua dengan ungkapan sapaan, wahai yang beriman. Berarti semua yang hadir hari ini adalah anak-anakku yang soleh solihah yang beriman. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam? Karena tidak semua umat muslim sedunia itu berpuasa. Jika kita ingin melihat orang-orang yang beriman, maka kita bisa menyaksikan ketika pelaksanaan sholat tarawih. Ketika kita ingin melihat orang-orang yang beriman, kita bisa hadir di masjid ketika pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi kalau kita ingin menyaksikan umat muslim sedunia, maka hadirlah di saat peringatan, mohon maaf, di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Yang tidak sholat datang, yang tidak puasa datang, yang tidak zakat juga datang. Pas nang yado nuku mik atakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda fase budi. Dia jadi tak tahu pas anakku mik mengiade. Tuh adul naku mik atakbir padahal tak bejeng. Itu umat Islam. Ya. Makanya Allah menyapa kita dengan kalimat yang istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti hari ini yang hadir di sini semuanya beriman. Kalau tidak beriman, tidak berpuasa. Allah menyebut kalimat beriman ini bukan tidak ada artinya. Kalimat beriman ini harus dibuktikan dengan amal soleh, harus dibuktikan dengan ibadah mahdzah dan ibadah ghairu mahdzah. Tidak heran jika Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran senantiasa menggandengkan antara kalimat iman dengan amilus sholihat, kalimat iman dengan ibadah mahdzah, seperti ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang bisa dikatakan beriman jika beramal soleh. Orang dikatakan beriman jika melaksanakan ibadah mahdzah, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana adalah berpuasa di tahun ini menjadi pelajaran bagi kita sendiri, agar kita bisa peduli terhadap orang di sekeliling kita yang setiap harinya kelaparan, ya, menumbuhkan sikap sosial. Kita siang hari dan saat sekarang merasakan kelaparan, ada rasa empati, memiliki perasaan yang sama dengan mereka yang setiap hari kelaparan. Jadi orang fakir miskin itu setiap hari lapar, karena kadang makan sehari, kadang tidak. Maka fadilah, hikmah dari berpuasa, kita harus peduli. Ya Allah, ternyata puasa itu benar lapar. Mungkin saudaraku yang hidup dalam kemiskinan, saudaraku yang hidup dalam keadaan fakir, mereka pasti lebih lapar dari kita. Sekali-kali jalan di bawah jembatan Jompo, di Geladak Kembar, banyak saudara kita yang rumahnya itu hanya dari seng-seng bekas, atapnya, dindingnya. Begitu mereka kena banjir, mereka naik ke atas. Kita harus bersyukur karena kita kaya, ada ayah, ada ibu, punya rumah di rumah. Walaupun rumah kita sederhana, yang penting di rumah hidup dengan penuh kedamaian. Rumah tidak diukur dari besar kecilnya, tapi diukur bagaimana isi rumah itu penuh kedamaian, bagaimana rumah itu seisi rumah penuh dengan ketentraman. Rumah yang kayak istana
luas, lebar, tetapi di dalam rumah tidak ada kedamaian, pertengkaran yang ada, maka rumah itu ibarat neraka yang seakan-akan sempit ada di dalamnya. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bermuhasabah, untuk mawas diri, mengoreksi apa yang sebenarnya saat ini kita lakukan. Bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tapi bagaimana kita juga ibadah sosial kita harus ditingkatkan sebagai pemahamannya terhadap hikmah puasa Ramadan yang peduli terhadap orang lain, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tapi rasa empati, memiliki perasaan yang sama dengan saudara-saudara kita yang setiap hari kelaparan. Maka tingkatkanlah ibadah kita dengan cara bersedekah, dengan cara membantu saudara-saudara kita yang kelaparan. Perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, perbanyak zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang orang yang beriman sampai berimun gara-gara kelaparan, senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tetapi menurut Abu Nawas, ya, tokoh humor, ya, dia orang sufi berkebangsaan Baghdad, hidup pada masa Raja Harun ar-Rasyid, mengatakan istighfaruna yahtaju ala istighfarin. Lafaz istighfar yang kita ucapkan, lafaz tasbih, tahlil, tahmid, takbir yang kita ucapkan masih harus dimintakan ampun kepada Allah. Padahal kita sudah bertasbih, padahal kita sudah berzikir mengingat Allah, tetapi kata Abu Nawas masih harus dimintakan ampun. Kenapa? Karena hanya formalitas. Astagfirullahaladzim, tapi tidak dicamkan dalam hati dan tidak ada rasa penyesalan. Anak-anakku yang sudah beberapa hari mokel, astagfirullahaladzim, ya Allah saya mokel, astagfirullahaladzim saya sudah bohong sama ayah ibu, ya ada saya Firman Rahman, mas malam mas pulang dulu lapar padahal maring inum. Istighfar pada Allah, ya. Yang perempuan juga, bukan hanya yang laki, ternyata yang perempuan juga ada yang seperti itu. Alasan ternyata tidak. Tobat pada Allah, ya Allah astagfirullahaladzim, tapi hanya di lisan, hati tidak membenarkan kalau kita bersalah, kemudian tidak ada rasa penyesalan, kemudian tidak ada upaya untuk menghindar, maka itu bukan istighfar, kata Abu Nawas. Istighfar yang sebenarnya kita menyesal, kita mengakui kalau kita bersalah, kita berupaya untuk tidak melakukan, mengulangi lagi. Bukan astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullah saya tadi berbohong, tapi besoknya diulangi lagi, astagfirullah lagi, ya Allah. Ya, anak-anakku semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, melebihi keimanan kita pada tahun 2020. Semakin dewasa usia kita, maka semakin tinggi pula tingkatan keimanan kita kepada Allah, tingkatan keimanan kita kepada masyarakat sekitar, sesama manusia. Kemudian keimanan kepada alam. Ini bagian dari literasi. Ya, literasi bukan hanya membaca, membuang sampah sembarangan, berarti kita belum berliterasi, tidak cinta lingkungan. Akibatnya apa? Lingkungan rusak, banjir, itu akibatnya. Jadi literasi itu maknanya kompleks. Makanya Allah menurunkan ayat yang pertama dengan kalimat Iqra. Membaca itu tuntas, literasi itu tuntas, bukan hanya membaca hitam di atas putih, membaca apa yang tertulis di dalam buku, tapi kita juga bisa membaca lingkungan di sekitar kita, lingkungan sosial, lingkungan tapi tak bisa masuk lah.
Demikian anak-anakku semuanya. Setelah ini kita lanjutkan dengan acara santunan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua SDN Anti Rokok 04 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.